Kenapa sih para netizen Indonesia selalu ingat mengenai masa laluku, bahkan meskipun sama saja mendapatkan komentar yang kurang berkenan? Mudah-mudahan saja kita berdua sanggup menghadapi para netizen, meski takkan membalas komentar dari mereka. Aku rasa percuma kalau Denny juga yang malah makin menjadi-jadi terus berkomentar negatif di sosial media. Setelah keluar dari akun Instagram, walau masih kepikiran terus. Tetapi kenapa Lucy akhirnya santai selama membaca komentar dari sosial medianya? Sehingga aku sudah terlanjur bertanya kepadanya, kamu tidak sakit hati setelah baca komentar dari para netizen? Namun, pasti tidak akan menjawab pertanyaan dariku. Walau tahu sebenarnya sakit hati hanya saja dipendam dalam hatimu. Aku malah kasihan loh sama perilaku seakan-akan tidak mengalami rasa sakit hati. Meskipun ada pertanyaan membuatmu bingung mau jawabnya. Ya, gak apa-apa asalkan jangan komentar yang macam-macam. Lagian aku sudah terbiasa kok mendengar komentar sebelum kamu masuk ke kehidupanku. Ucap Lucy dengan spontan menjawab penuh kepercayaan diri. Tuh kan, pantas saja kuat banget, kirain seperti aku. Kalau mendapat komentar semacam itu, bisa saja aku mengalami rasa sakit hati. Meski dirimu mendapatkan sebelum bertemu denganku, kenapa enggak cerita? Kenapa harus merahasiakan dari kita? Padahal bisa saja sih menceritakan awal mulanya dapat komentar negatif seperti apa. Aku kan ingin sekali dapat informasi berkaitan masa lalumu. Oke sayang, pada rasa sekarang sudah waktunya tidur. Biar besok melakukan aktivitas seperti biasanya, berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala apapun. Meski Lucy agak kurang enak badan setelah pegang kepalanya, walaupun sekarang sudah rada mendingan dari sebelumnya. Kenapa tidak mau ke dokter? Pada demam memang masih kuat menahan rasa kesakitan yang menimpanya. Rasa peduli aku tiba-tiba ada dalam diri ini. Awalnya kan gak peduli, kenapa sekarang begitu khawatir padanya. Meski perlu sedikit dia tahu penyebabnya apa, sehingga enggak ada lagi kepikiran negatif mengenai istriku tercinta yang sekarang terbaring di tempat tidur, hingga akhirnya ada ke pintu kamar. Ayah, ibu, boleh masuk gak? Boleh, sambung musik sambil melihat ke arah pintu. Ibu, boleh nggak tidur di sini? Boleh saja. Memang kenapa nak? Ngelusi tangguh serius. Takut tidur sendiri. Oh ya sudah, ini pasti sudah ngantuk ya. Begitu mendengar percakapan antara ibu sama anaknya, seperti aku mengalami ketakutan setelah nonton film horor. Bahkan ayah sangat membantu dalam hal apapun. Setidaknya sekarang saya tahu betul bahwa Lucy benar-benar sayang sekali terhadap anaknya mengalami itu sendiri tanpa adikku. Kemungkinan sekarang dia sudah pergi ke tempat latihan bela diri. Kebiasaan deh. Kalau mau latihan maupun pergi sekolah, gak pamit dulu. Seharusnya pamit dia kelihatannya berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala. Apalagi sekarang latihan bela diri bakal serius sama pelatihnya. Wah, pasti adikku adu Instagram dan saya nggak pernah terpancing
bicara dari anak-anak yang sedang mengikuti jejak adikku masuk ke komunitas bela diri di Jakarta. Semoga saja setelah diberikan nasihat dari Usi, mampu membangkitkan semangat dalam dirinya meski sebelumnya merasa sudah pantas dapatkan kejuaraan bergengsi di tingkat provinsi. Alhamdulillah sekarang hidup bertiga. Biasanya kalau alam semacam ini pasti sempit, menghadapi ketakutan gak biasanya. Mau menghadapi sebelah kanan, apalagi ingin selalu melihat ke arah timur. Tak kenapa bisa seperti itu. Apa mungkin aku malah rindu setelah beberapa hari sebelumnya itu di sofa? Kemungkinan sih iya, karena dalam waktu tertentu tak bisa masuk ke kamarnya. Bahkan mau mengambil baju sudah disiapkan oleh Lucy dekat pintu kamar. Walau masih marah kataku, setidaknya mendapat sebuah perhatian secara diam-diam. Walaupun terkadang sulit dilakukan oleh orang yang marah. Aku sangat sulit kepada perempuan yang sangat kucintai. Selama ini aku selalu egois, tidak mau mendengarkan bicara istriku sendiri. Padahal baik buat kehidupanku. Hanya besok bisa hadir nggak ke sekolah? Memang di sekolah ada apa nak? Aku ikut perlombaan menulis cerita karya sendiri, ucap anak Usi. Wah, bagus sekali. Tetapi sudah dipersiapkan konsep cerita mau seperti apa? Tanya Fendi sambil pegang rambutnya. Sudah ayah, bahkan tante sudah menyetujui boleh ikut perlombaan tersebut. Hingga ayah bisa ada enggak? Kalau pekerjaan di kantor selesai, pasti adil. Memang acara perlombanya jam berapa? Jam 10 sampai selesai ayah. Oke nak, kataku sambil bingung. Sepertinya besok harus adil dan tidak bagaimanapun ini permintaan dari pilihan sendiri. Aku nggak bisa menolak permintaan, sungguh terkejut ketika mendengar mau buat karya sendiri. Berarti pekerjaan di kantor sebelum pukul 10 pagi sudah selesai. Dia bisa menghadiri perlombaan membuat cerita karya sendiri. Aku pun penasaran sama konsep yang sudah dia buat. Mudah-mudahan saja mendapatkan hasil terbaik. Untuk kali ini akan mendapatkan sebuah tantangan untuknya. Karena masih anak kecil, mana bisa berikan tantangan belum tentu ia bisa dilakukan untuk mencapai tantangan tersebut. Bahkan Lucy pun sudah pesan melalui WhatsApp kepadaku. Sayang, untuk kali ini kamu jangan berikan tantangan, harus yang pertama, karena dia mulai suka buat cerita. Walaupun sekali ini berikan semacam itu, tapi benar apa yang dikatakan oleh istriku. Sekarang hanya bisa doakan terbaik untuknya. Meski beberapa jam kemudian, akhirnya anak kesayangan Lucy sudah tertidur. Kita pun ikut tidur juga. Besok paginya setelah melak sana ke sholat subuh, langsung sarapan pagi yang sudah dipersiapkan oleh ibu Lucy. Pasti sarapan kali ini nasi goreng. Tuh kan, benar dugaanku. Wah, kira-kira siapa ya buat masakan nasi goreng? Apakah Lucy atau ibu? Kepastian terhadap masakan kali ini bisa dinikmati oleh kita sendiri. Padahal bisa saja sih kalian berdua menunjukkan sebuah restoran daerah sini walau mau dekat modal. Tapi kan hasilnya bisa ditabung buat keperluan lain. Meskipun awalnya ragu sekarang serius mau membuat warung nasi khas ibu. Kalau seperti itu sih aku sangat setuju banget. Apalagi dibantu sama Lucy. Mantap jiwa.
Tunggu dulu, siapa pagi ini hanya bertiga saja. Lalu adikku dari sebelum belum pulang juga. Padahal aku ingin sekali bicara dengannya sambil sapa pagi. Tapi kan orangnya juga nggak ada, ya coba dong. Tetapi menurutku tidak apa-apa asalkan dia merasa bahagia sama kegiatan yang dikerjakan. Walaupun masih sekolah, tapi pesan persoalan kreatif begitu sempurna untuk diandalkan. Sayangnya untuk hal lebih serius, kemungkinan aku dan ibu akan bisa menerima tawaran dari stasiun televisi swasta. Karena harus fokus dulu sekolah, masa tawaran bisa dilakukan setelah selesai kuliah. Walaupun masih lama, saya setidaknya menunggu saja nanti bakal melamar pekerjaan ke sana kok. Aku ingin sekali siapapun yang bisa masuk ke kehidupan kreatif bakal mendapatkan sebuah penghargaan dariku. Meski tak seberapa, setidaknya hal tersebut bisa dijadikan sebuah kenangan. Kalau misalkan aku mampu musik harus ke kota, kamu bisa melakukan hal apapun asalkan jangan merusak fasilitas yang sudah diberikan. Percaya deh, aku lakukan seperti ini semata-mata melihat kemampuan dirinya sudah jauh mana. Misalkan, melibatkan kebaikan yang mampu membuatku percaya diri dan semangat. Aku sebagai kakaknya berhak mendapatkan sebuah penghargaan. Nah, sebelum melakukan hal semacam aku harus tahu dalam segi kreatif apakah mampu bersaing sama pesaing di luar sana atau malah sebaliknya belum tentu mendapatkan suatu bermanfaat. Kondisi sekarang kurang yakin bahwa dunia kreatif bakal berjalan mulus. Tapi kan itu dulu sebelum ketemu sama adikku. Lalu selepas selesai makan pagi, aku langsung mempersiapkan berkas-berkas yang sudah dikerjakan semalam. Begitupun Lucy langsung cepat membereskan kerjaan sebelum pukul 7 pagi. Pokoknya hari ini pekerjaan semalam begitu melelahkan sekali. Walaupun pekerjaan di kantor belum tahu nih, semoga saja tak ada kerjaan lagi diberikan oleh bos. Sehingga aku harus putar otak. Misalkan tiba-tiba saja bos menyuruhku untuk melakukan pekerjaan sebelum pukul jam sekian. Akhirnya proses untuk memajukan perusahaan butuh waktu. Proses sangat penting. Kadang susah sekali melakukan sesuatu yang menurutku baik untuknya. Setelah mendengar semua kabar bahwa adikku sangat cocok berada di sekitaran dunia kreatif. Tapi aku harus mempertanyakan terlebih dahulu apakah bersedia melakukan pekerjaan tersebut. Takutnya kurang setuju apalagi bersikeras nggak mau kerja di sana. Kalaupun suatu saat ada kabar darinya, pasti akan beritahu ke kalian kok. Tenang saja, jangan risau. Oh iya, sekarang ada jadwal meeting lagi. Bakal lama nggak ya kira-kira? Tahu aku jadwal hari ini tidak meeting deh. Kenapa tiba-tiba ada email dari perusahaan supaya bisa hadir? Makanya sekarang bingung sekali. Setelah mendapatkan kabar tersebut, bakal tak ada seorang pun mengingatkan kepadaku bahwa sekarang ada meeting. Lalu urusan tombak bagaimana? Soalnya aku sudah berjanji sama anakku, masa iya gak hadir? Pasti dia berkecewa sama aku dan tidak akan memintaku untuk hadir dalam hal ada apapun. Bisa enggak ya meeting ujung lagi? Berharap sih bisa supaya aku menghadiri acara pengembangan anakku sekaligus ikut meeting bersama perusahaan. Bukan banget. Ada sepasang makanan yang sudah dipersiapkan untuk siapa? Aku kan nggak menurusi untuk buatkan makan siang.
Aduh, kira-kira ini buat siapa? Kenapa aku jadi penasaran ya? Sebenarnya tahu bahwa ada sebuah pasangan menurutku romantis dilakukan oleh kita berdua. Nah, untuk itu aku mau bertanya sama istri tercinta. Malah kelupaan saking bersemangat untuk melakukan aktivitas pagi hari ini. Sekaligus kakak bekerja bareng sama Lucy untuk mengurus dokumen. Mungkin saja kerjaan belum selesai gara-gara semua karyawan baru sudah merasa bosan. Persoalannya simpel dan mudah dilakukan oleh kaum milenial. Sayangnya, semangat telah pudar dalam diri masing-masing. Seolah pekerjaan yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan terpakai nanti. Tetapi saja aku bakal mengatasi dengan mudah, akurat, dan cepat sebelum pukul 10 pagi. Sudah selesai. Asalkan saya menunggu untuk segera mungkin biar pekerjaan kali ini berjalan dengan lancar.